Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menampilkan video mengenai perkembangan sastra di tahun 1945. Sebelumnya, perkenalkan saya, Riani Nur Fajar, dan rekan Saya Mandaliana Martau. dan Saya Putri Luciana Sutumea. selamat menyaksikan videonya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Yana Martau. Hari ini kita akan menjumpai dua narasumber yang akan membicarakan mengenai perkembangan sastra pada angkatan 1945. Halo teman-teman. Halo. Aku lagi bicara dengan siapa nih? Putri. Gue Riani. Nah, aku mau nanya mengenai perkembangan sastra pada angkatan 1945. Yang kalian tahu siapa coba? Khairul Anwar dong, dia dijuluki pelopor angkatan 45. Puisinya seperti aku menggambarkan semangat perjuangan dan keberanian. Selain Carin Anwar, siapa lagi coba? Idrus yang terkenal dengan ceritanya Surabaya, Asrul Sani, Rifai Apin, dan beberapa tokoh lain. Mereka semua semangat kemerdekaan. Menarik. Nah, kalau soal ciri khas karya angkatan 1945 gimana tuh? Ngomong-ngomong mengenai ciri khas sastrawan angkatan 1945, sastrawan 1945 memiliki ciri khas yaitu dengan bahasa yang lugas, tidak terlalu terikat aturan lama, kemudian lebih menekankan ekspresi pribadi dan temanya kebanyakan soal perjuangan, kebebasan dan realitas kehidupan pada masa saat itu. Jadi lebih membumi ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Betul banget, bahkan karya mereka bisa dibilang sebagai representasi suara rakyat di masa itu. Kalau dipikir-pikir, karya angkatan 1945 tuh nggak cuma indah, tapi juga historis banget ya. Setuju, mereka kayak pakai sastra sebagai senjata perjuangan, bukan cuma buat hiburan. Dan pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Banyak penyair atau penulis setelahnya yang terinspirasi dari mereka. Oke, jadi itu saja obrolan kita mengenai angkatan 1945. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah! Tahun 1945, sebuah tahun yang mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bukan hanya memerdekakan raga, tetapi juga membebaskan jiwa, termasuk jiwa para seniman dan sastrawan. Di tengah gejolak revolusi, lahirlah sebuah generasi sastrawan yang karyanya tak lekang oleh waktu. Mereka adalah angkatan 1945, para pelopor yang mengusung semangat kemerdekaan dalam setiap bait kata. Tidak mungkin berbicara angkatan 1945 tanpa menyebut nama Chairil Anwar. Beliau lahir di Medan 26 Juli 1922. Chairil bukan sekedar penyair, ia adalah simbol pemberontakan dan kebebasan berekspresi. Dengan gayanya yang lugas, individualistik, dan jauh dari romantisme pujangga baru, Chairil mendongkrak kemapanan. Puisinya adalah cerminan kegelisahan, keberanian, dan semangat hidup yang membara di tengah ancaman kematian. Karyanya yang berjudul Seperti Aku, Karawang Bekasi, dan Nisan adalah monumen abadi yang merekam pergolakan ekstensi manusia di masa perang. Ia memperkenalkan gaya puisi bebas yang kemudian banyak diikuti. Namun, angkatan 1945 bukan hanya Khairil, ada Asrul Sani dan Rifai Apin. Dua nama yang bersama Khairil menggagas Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat ini adalah manifesto yang menegaskan kebebasan berkreasi, menjunjung tinggi universalisme, dan menolak pengkotak-kotakan seni. Mereka percaya seniman adalah pejuang kebudayaan. Selain itu, ada pula Promedia Ananta Toer yang meskipun sering dikaitkan dengan angkatan setelahnya, karya-karya awalnya sangat merekam kerasnya revolusi dan penderitaan rakyat. Ia adalah seorang realis yang tajam dalam mengkritik kondisi sosial. Apa yang membuat angkatan 1945 begitu istimewa? Mereka adalah suara individualisme di tengah kolektivisme yang dominan, menyoroti realitas sosial dengan jujur, dan mengangkat nilai-nilai universalitas kemanusiaan. Meski telah tiada,
gema kata-kata mereka masih hidup. Sastrawan angkatan 1945 mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan berpikir dan berekspresi. Melalui karya-karya mereka, kita dapat memahami semangat zaman, belajar tentang keberanian, dan menemukan inspirasi untuk terus membangun peradaban melalui bahasa dan sastra. Mari terus membaca, menghargai, dan melestarikan warisan berharga dari para pahlawan kata ini.